bagaimana sekolahnya? Yuk kita lihat. Jadi kita sekarang sudah berada di gerbang utama SMA Negeri 1 Tanah Ribu. Yuk kita lihat. SMA Negeri 1 Tanah Ribu merupakan SMA negeri yang ada di Kecamatan Tanah Ribu, Kabupaten Sumba Barat. Jadi disinilah saya melakukan sosialisasi pertama dengan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Tanah Ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam Bapak Ibu. Aduh, kayaknya kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalomnya tolong lihat dulu saya lah ya. Ya, kasihan sayanya di depan. Lupa isinya sibuk main HP ya kan. Terlalu berteknologi ya, tidak apa-apa ya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri. Ya, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih tahu semuanya, bukan. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi. Kebetulan saya dinobatkan sebagai salah satu sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Ya, jadi se-NTT ini kami ada 30 orang ya. Oh, 30-nya tidak bisa, jadi 3 saja ya. 30 orang dari semua kabupaten, bukan semua, mungkin hanya sebagian. Di Sumba Barat ini pun saya hanya sendiri ya. Di Sumba hanya ada 4 orang. 4 orang saya sendiri dari Sumba Barat, 3 orangnya dari Sumba Timur. Kebanyakan dari Kabupaten Manggarai sana. Ya, mungkin karena di sini sahabat rumah belajarnya kurang, jadi kita mungkin masih tidak terlalu tahu dengan rumah belajar. Atau mungkin ada yang pernah dengar rumah belajar ini? Sudah dengar? Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah utak-atik aplikasinya? Belum. Ada yang pernah? Belum pernah sama sekali. Berarti beruntunglah Bapak Ibu bertemu dengan saya hari ini ya. Karena hari ini saya akan mengupas bagaimana sih rumah belajar ini, apa sih fungsinya rumah belajar ini, dan apa sih kegunaan untuk Bapak Ibu ya. Mungkin bukan hanya Bapak Ibu guru, karena pasti di sini yang pegawai-pegawai punya anak ya. Punya anak di rumah pasti nantinya itu membutuhkan sesuatu apa yang bisa dia pakai. Anak-anak kan biasanya suka main game ya, pintar main HP ya. Di situ nanti kita fungsikan fungsi dari rumah belajar ini. Ada nanti dia fiturnya namanya edu game. Itu akan difungsikan untuk anak-anak kecil belajar sambil bermain ya, belajar sambil bermain ya. Karena kondisi kita tidak memungkinkan, saya sudah siapkan untuk menampilkan slide, tapi kebetulan pas mau presentasi lampunya langsung padam ya. Saya sudah bagikan di grup sekolah ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di grup sekolah untuk slide presentasinya. Jadi di presentasinya itu awalnya saya ucapkan terima kasih ya. Itu adalah bentuk apresiasi saya untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu, saya tidak bisa berdiri di sini. Ya, saya tidak bisa berdiri di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut ya. Ya, jadi dikondisikan saja. Ya, ada 4 alasan mengapa hari ini saya berdiri di sini. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama yaitu bahwa memang rumah belajar ini adalah program pemerintah, salah satu program pemerintah ya, yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk memperlancar pembelajaran, proses pembelajaran di kelas maupun nanti dia tatap maya ya. Jadi kan sekarang kita lagi gencar-gencarnya ya tatap muka dengan tatap maya ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana tuntutan profesi ya. Kita sebagai guru, tuntutan profesinya kita adalah terus belajar ya. Apalah gunanya kita sebagai guru kalau tidak pernah mau belajar ya. Mau jadi guru yang biasa-biasa saja tidak?
Meja tidur biasa-biasa saja Bapak Ibu? Tidak, ya. Janganlah kita terpuruk dengan bahasa guru yang biasa begitu saja dari awal sampai akhir begitu terus. Tidak ada perubahan di diri Bapak Ibu. Ya jangan, ya. Saya masih belajar ya, meskipun mungkin Bapak Ibu sering lihat saya terlalu sibuk atau sibuk bagaimana. Tapi di situ saya belajar. Saya harus belajar. Mengapa? Karena kalau bukan diri saya sendiri yang memotivasi diri saya, siapa lagi kira-kira? Mungkin dari luar bisa saja, ya. Tapi beda kalau memang motivasinya dari dalam diri. Kemudian yang ketiga yaitu tuntutan zaman, ya. Sekarang karena COVID, ya. Karena COVID berawal dari COVID, kita kita dituntut untuk semuanya serba digital, ya kan? Betul tidak? Betul ya, semuanya serba digital. Jadi apapun yang kita lakukan, kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara digital. Makanya untuk era digital ini kayaknya kalau kita masih pakai pembelajaran yang masih tempo dulu ya, tidak ada perkembangan dari pembelajaran, kayaknya itu sudah terlalu tidak mau berkembang. Jangan bilang bahwa kita berada di daerah terpencil tidak bisa berkembang, ya jangan. Karena mengapa? Meskipun kita daerah terpencil, mengapa saya bisa di sini? Karena saya tidak menganggap ini daerah terpencil. Ya, dari sini saya harus belajar. Ya daerah saya terpencil, tapi saya tidak boleh terpencil. Saya harus kembangkan diri, ya kan? Jadi jangan karena kita terpencil daerahnya, kita juga orangnya terpencil. Janganlah. Nah itu terpencil dengan terpencil jadinya sangat terpencil. Kalau terpencil kemudian diri kita tidak terpencil, itu berarti kita berada di atas level di atasnya terpencil. Bisa ya? Nah, gitu. Kemudian yang alasan keempat, ya prinsip. Mungkin bukan mungkin lagi ya, bahwa ini memang prinsip saya. Prinsip saya untuk hidup, yaitu yang pertama adalah bermanfaat untuk orang lain. Prinsip saya selama hidup itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Apalah gunanya hidup saya kalau saya tidak bermanfaat untuk orang lain? Ya. Kemudian yang kedua, yaitu saya harus jadi orang yang menginspirasi. Ya. Bagaimana saya bisa menginspirasi kalau saya orangnya yang biasa-biasa saja? Berarti saya harus melebihi orang lain supaya orang lain bisa terinspirasi dari saya. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu saya ingin sekali memotivasi orang lain. Ya, mungkin saya juga motivasinya biasa juga kurang, ya. Tapi saya berusaha. Saya harusnya selalu memotivasi orang lain, ya. Atau mungkin dari hasil kerja saya, atau mungkin dari perilaku saya, setidaknya adalah yang bisa memotivasi Bapak Ibu atau mungkin orang sekitar saya untuk berbuat kebaikan atau berbuat hal-hal yang positif. Dan yang terakhir adalah berinovasi. Ya. Kadang di dalam pembelajaran saya selalu coba-coba apa sih yang bisa saya buat hal-hal yang baru. Jangan itu terus, ya. Jangan itu terus. Karena kadang siswa juga bingung. Apalagi saya misalnya fisika, ya. Kalau Bapak Ibu pikir mungkin salah satu mata pelajaran yang paling Bapak Ibu benci pada saat SMA itu adalah fisika, ya. Entah. Tapi kebanyakan orang berpikirnya begitu. Ya. Yang IPA yang penting ini pasti rata-rata tidak disuka, ya. Betul tidak? Atau ada yang terlalu suka fisika waktu SMA? Ya mungkin guru fisika ya. Saya pun sebenarnya tidak terlalu suka fisika, sebetulnya basicnya matematika. Tapi mungkin rezekinya di fisika ya. Jadi kan biasanya orang basicnya lain, tapi kadang rezekinya lain pada saat kuliah. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Nah, jadi itu. Ya, dari 4 latar belakang inilah mengapa saya mengambil judul inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pemanfaatan rumah belajar. Ya. Jadi inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan pemanfaatan rumah belajar. Ya. Tadi saya sudah bertanya bagaimana sih rumah belajar, ada yang sudah dengar, ada yang belum pernah dengar sama sekali, dan ada yang sudah buka-buka tapi belum sampai ke dalam-dalamnya. Kayaknya ini tidak terlalu efisien sebenarnya ya, karena seharusnya saya tampilkan, tapi ini harus lihatnya dari HP Bapak Ibu. Ya. Jadi semoga bisa dikondisikan dengan baik. Ya, jadi rumah belajar
aplikasinya sudah bisa di-download ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai laptop, itu juga bisa pakai di browser ya. Jadi ini gratis, namun harus terintegrasi dengan jaringan online. Jadi harus online dulu ya. Tapi di dalamnya itu terlalu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu butuh buku paket dan misalnya sedang mungkin ada siswa yang bertanya, Ibu kalau dia materinya ini kira-kira jawabannya bagaimana? Terus Bapak Ibu sedang di jalan dan lupa jawabannya apa. Nah, inilah fungsinya rumah belajar. Di rumah belajar itu ada buku BSE ya, buku sekolah elektronik atau biasa disebut dengan BSE ya. Semua mata pelajaran dan semua tingkatan, mulai dari SD sampai SMA ya, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian bukan hanya bahan ajar saja, tetapi ini bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi ini misalnya kemarin ya, pas pandemi COVID terlalu meningkat, ini kelas ada namanya kelas maya. Di sinilah dia LMS, bisa dipakai untuk LMS. Dia sebagai wadah untuk belajar komunikasi secara online. Jadi di situ kita bisa bertukar tugas informasi dengan peserta didik. Namanya kelas maya. Ya, sebentar kita praktek sama-sama. Saya jelaskan terlebih dahulu. Atau supaya lebih bagus mungkin bisa langsung praktek ya, karena ini tidak memungkinkan. Ya, untuk Bapak Ibu yang pegang HP boleh saya tulis di papan saja. Atau kalau sudah lihat slide-nya ada di slide ke-7 yang langkah-langkah masuk di portal rumah belajar. Itu untuk mau pakai browser ya. Tapi kalau misalnya mau install aplikasinya lebih bagus lagi. Kalau aplikasinya bisa langsung download di Google Play ya, Play Store. Tinggal cari rumah belajar ya. Ya, di Play Store. Ya, yang ada kuota bisa pakai Play Store ya. Nanti download aplikasinya. Kalau yang pakai laptop bisa pakai browser. Ketik https ini untuk pakai browser ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai Google Play juga boleh, terserah. Ada yang butuh bantuan atau ada yang tidak bisa install? Sementara ya. Ya, aplikasi rumah belajar. Bisa di Play Store ya. Ketik rumah belajar. Nah, kalau yang di ini pakai yang harus mau belajar bisa. ya, itu sudah dibilang
datang sahabat rumah belajar. Ya, selamat datang sahabat rumah belajar. Ya, biasanya kalau pengguna rumah belajar itu kami sebut sebagai sahabat rumah belajar, ya. Ya, jadi di aplikasi ini, ya, Bapak Ibu lihat fitur-fitur yang di bawah. Ada ya? Nah, jadi ada fitur sumber belajar, ya. Coba Bapak Ibu bisa lihat di sumber belajar ini, dia ada dua dua bentuk, ya. Ada dalam bentuk video pembelajaran dan ada dalam bentuk MPI, ya, media pembelajaran interaktif. Kalau media pembelajaran interaktif ini contohnya kalau Bapak Ibu biasa buat aplikasi. Oh ya, saya boleh bagikan ya. Saya pernah buat aplikasi yang berhubungan dengan MPI ini supaya Bapak Ibu sudah bisa langsung lihat. Saya bagikan di WA group. Jadi aplikasinya ini interaktif, maksudnya kita bisa menjalankan aplikasinya sendiri. Mau lihat materi ajarnya kah, mau lihat kuisnya. Jadi boleh diutak-atik ya. Jadi sumber belajar ini video pembelajaran, kayaknya kalau video pembelajaran Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Kemarin kan sempat ada pelatihan. Jadi video pembelajaran yang biasa Bapak Ibu buat itu bisa saja diupload di sini, ya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa video-video pembelajaran yang ada di sini bukan hanya video pembelajaran, semua isinya itu berasal dari guru-guru hebat se-Indonesia, ya. Semua guru-guru yang kreatif yang membuat konten-konten baik itu video pembelajaran, MPI, media pembelajaran interaktif, atau media pembelajaran yang podcast, yang audio itu, ini dari guru-guru hebat se-Indonesia semua, ya. Jadi mereka upload, tapi cara uploadnya itu harus bergabung dulu buat akun, ya, buat akun. Bapak Ibu sudah download semua ya? Mari kita coba buat akun supaya jangan sampai nanti Bapak Ibu bisa bergabung sebagai guru yang ingin berbagi, ya. Salah satu program dari pemerintah adalah guru berbagi, ya. Jadi berbaginya boleh dari aplikasi ini. Jadi silakan bisa masuk. Di situ ada pilihan, ada lihat login, ya, ada ya. Silakan di login itu ada buat akun. Yes, buat akun. Kalau mau lebih bagus yang pakai belajar ID di akun. Ya, pilih akun. Bisa pakai login. Ya, kalau ada Facebook bisa juga. Tapi kalau mau pakai login email juga bisa pakai login. Pilih login. Sudah login sudah. Sekarang pilih Iya, tapi bagus pakai belajar ID. Bapak Ibu ada yang belum punya email belajar ID? Sudah ya? Ya, sekedar informasi bahwa akun belajar ID adalah akun yang dibagikan pemerintah secara gratis. Ini Bapak Ibu bisa pakai karena dia kapasitasnya terlalu besar, ya. Dia ada 5 tera. 5 tera kan kalau biasanya email yang biasa itu hanya 15 giga untuk gratis. Jadi untuk belajar ini dia 5 tera. Jadi bisa digunakan sepuasnya. Sudah? Sudah. Ya, kalau Bapak Ibu sudah lihat, nah sekarang kembali ke beranda, ya. Kembali ke beranda kalau sudah buat akun. Ya, boleh angkat tangan kalau ada yang sudah. Bapak sudah ini. Oh ya. Sudah ya? Sudah buat akun? Ya, oke. Nah sekarang
dalam proses apa ya, perbaikan, pengembangan ya. Kalau mau yang lebih lengkap itu di web, pakai web browsernya ya, pakai browsernya. Di situ sudah lengkap semua ya. Kalau aplikasinya karena ini baru juga diluncurkan ya, tapi ini kalau dia di HP kan dia langsung buka. Kalau di web biasanya kan susah itu, jaringan tidak bagus ya kan. Nah, tapi setidaknya adalah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih kelas berapa yang diajar. Silakan cek di sumber belajarnya ada bentuk video pembelajaran dan ada yang pakai MPI ya, berbasis web. Yang MPI sudah bisa dilihat tidak yang saya kirim di grup? Itu salah satu contoh MPI, media pembelajaran interaktif yang pernah saya buat ya, sebagai tugas dari pembatik ini. Jadi saya berdiri di sini karena tugas pembatik. Oh ya, saya sudah hidup, alhamdulillah. Oke, karena ini adalah doa-doa dari yang mau belajar. Oh, ini video. Ya, sambil menunggu, kalau tadi Bapak Ibu sudah lihat install yang MP yang saya buat, itu adalah salah satu karya saya untuk
belajar, ya. Jadi ini mungkin Anda tidak sempat install. Selain aplikasi di HP juga bisa aplikasi di komputer. Saya sempat buat juga sama. Ini kalau dia aplikasi di komputer ya. Aplikasinya sama. Hanya cara ekspornya yang berbeda ya. Bisa pakai HP, bisa pakai di laptop atau PC. Ya, kalau misalnya nanti butuh belajar untuk ini boleh lah ya. Saya siap untuk mendampingi. Ya, jadi ini kita pilih sendiri. Misalnya pilih A, ya. Jadi ini khusus untuk kelas 12 IPA. Ada tujuan pembelajarannya. Kalau pilih materi, tinggal pilih yang ini. Ini materinya ada, ya. Kalau mau hentikan musik juga bisa supaya tidak mengganggu. Tinggal pilih icon yang ini. Itu dia akan berhenti. Kalau pilih lagi dia akan otomatis menyala, ya. Jadi seperti main game sambil belajar. Ini tinggal pencet. Jadi bisa dikatakan bahwa ini lebih modern dari PowerPoint lah, ya, karena dia sudah seperti aplikasi, ya. Kalau di sini juga gambarnya bisa digeser-geser ya. Jadi aplikasinya lumayan keren. Jadi bisa memicu minat peserta didik untuk terus belajar. Kalau mau kuis, ini yang keren karena bisa masukkan misalnya saya jawab A, ternyata jawabannya salah, ada bunyinya. Terus lanjut, kalau misalnya saya jawab benar, nah ada 20, ya. Jadi ini bisa saja kita gunakan untuk pembelajaran gamification ya. Saya jawab dulu. Nanti ada skor total. Nah, jadi total skor saya hanya 60 karena tadi ada yang salah ya. 3 nomor ya. Jadi ini mungkin hanya sebuah motivasi. Siapa tahu nanti Bapak Ibu guru ingin melakukan inovasi di kelas, mau buat aplikasi juga bisa ya. Aplikasinya bisa pakai HP, bisa pakai laptop, terserah. Ya, kita lanjut mungkin ya. Karena ini juga sudah listrik sudah menyala. Saya langsung ke portal rumah belajar saja supaya lebih bagus. Jadi ini beranda kalau ini dalam versi komputer ya. Kalau tadi Bapak Ibu buka versi Android. Jadi dari sini ada sebenarnya 4 fitur utama ya. Ada fitur utamanya ada 4 dan yang lainnya ada yang namanya fitur pendukung. Ini ada fitur pendukung ya. Tadi yang sumber belajar itu adalah salah satu fitur utama yang Bapak Ibu buka tadi. Ya, jadi yang pertama ada kelas maya. Jadi kelas maya inilah yang memungkinkan kita untuk berada di satu. Biasanya pernah dengar LMS Bapak Ibu? LMS. Pernah ya? Nah, di sini difungsikan untuk Bapak Ibu berinteraksi dengan peserta didik.
bisa orang lihat dari luar negeri. Jadi betapa suatu kebanggaan buat kita kalau misalnya kita bisa buat video dan itu bermanfaat untuk orang lain, bisa dinonton orang lain dan kita bisa berbagi dengan orang lain, ya. Jadi kalau yang di atas itu videonya, kalau yang di bawah itu dia ada konten web seperti yang saya buat tadi ini. Jadi kalau Bapak Ibu pencet salah satunya, kalau rata-rata yang bagus itu dia anak SD, ya, karena dia tahu kan kalau anak SD bagaimana? Ya, rame sekali. Harus butuh warna-warni. Kita coba satu mungkin ya, supaya bisa tunjukkan nanti kalau saya tahu ada yang minat kasih tunjuk di anak supaya bisa belajar sambil bermain, ya. Ini. Jadi ini untuk anak SD. Kalau SMA mana mungkin begini ya kan? Bisa pakai belajar. Jadi kalau belajar lucu dan bikin semangat untuk belajar, ya. Jadi selain itu bisa pakai untuk yang pakai ini untuk ubah supaya jangan anaknya pakai YouTube terus bisa belajar sambil bermain pakai ini untuk latihan dari misalnya anggap ya. Jadi macam bermain padahal lagi belajar. Ya, ini bisa saja untuk anak-anak Bapak Ibu. Soalnya kalau di SMA ini diterapkan tidak bisa ya. Ini sudah terlalu versi anak kecil. Ya, kita lanjut. Untuk selebihnya bolehlah Bapak Ibu nanti buka ya. Saya perkenalkan dulu semuanya supaya Bapak Ibu bisa memilih kira-kira yang mana yang bagus untuk model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di kelas. Ya, selain sumber belajar, ada yang namanya laboratorium maya, ya. Laboratorium maya ini kayaknya lebih cocok untuk yang sering praktikum, macam IPA, ya. Di sini difasilitasi praktikum secara apa ya? Secara digital, ya, praktikum secara digital. Ini. Jadi kita masukkan variabel-variabelnya di sini sesuai dengan petunjuk, ya. Jadi untuk materinya pun tersedia ada di sini, ya, lengkap. Tinggal kita buatkan LKPD-nya, lembar kerjanya siswa sesuai dengan aplikasi ini. Kemudian menyuruh misalnya peserta didik untuk melakukan percobaan sendiri, ya, buktikan. Tinggal kita mendesain LKPD-nya sesuai dengan ini, ya. Jadi ini adalah fisika ya. Ya, gerak parabola. Nah, bisa meninjau berapa jarak jauh dan titik tertinggi. Prakteknya bisa seperti itu. Mata pelajaran yang lain pun bisa cek di beranda yang lain, ya. Kemudian selain ada laboratorium maya, ada bank soal. Nah, ini yang cocok untuk misalnya Bapak Ibu yang sudah sedang sibuk sekali, sudah tidak sempat buat soal untuk ujian mungkin ulangan harian. Di sini ada tersedia, ya. Tapi mungkin tidak semua mata pelajaran, karena kadang ada, karena ini adalah sumbernya dari guru-guru se-Indonesia, bukan memang dari pemerintah, tetapi guru-guru sendiri yang isi. Ya, guru Indonesia hebat yang isi. Jadi tergantung kalau guru mata pelajaran yang misalnya fisika kosong, berarti mungkin guru mata pelajaran fisika se-Indonesia ini malas mungkin buat bang soal untuk masukkan, ya. Jadi tapi setidaknya ada soal-soal yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi lah untuk membuat soal. Silakan pilih saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini untuk bank soal. Bank soalnya di sini dia berbentuk seperti UNBK, ya. Jawabnya pilih kayak tadi. Kemudian
Jadi kita bisa belajar dari budaya-budaya dari sini tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, ya. Jadi meskipun tidak ke sana, tapi kita sudah kenal ternyata budayanya seperti ini. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengeksplor budaya-budaya Sumba, ya bolehlah Bapak Ibu buat sebuah konten, kemudian masukkan ke sini supaya kita bisa kenal budaya-budaya yang ada di sini, ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak, ya kan? Saya mau eksplor saya mungkin hanya dari wisatanya yang bisa saya. Tapi kalau misalnya ada dukungan dari Bapak Ibu, ya bisa lah budaya-budayanya saya coba untuk buat juga. Semoga saja ada kesempatan. Ya, lanjut. Fitur selanjutnya ada BSE. Kayaknya kalau BSE Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Sudah sering gunakan mungkin ya. Kalau saya BSE ini selalu ada di HP saya. Mengapa? Karena kadang kalau misalnya lagi waktu lowong dan saya lagi nganggur mungkin di suatu tempat, saya akan buka ini untuk misalnya kalau lagi deadline buat soal, saya akan gunakan BSE ini untuk buat soal. Ya meskipun mungkin saya berada di jauh dari laptop, jauh dari buku, tapi di HP saya selalu ada BSE. Ya, karena saya merasa itu penting. Bisa saya gunakan dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau misalnya ada hal mendesak ya saya bisa gunakan. Gitu. Kemudian wahana jelajah angkasa. Ya, kalau wahana jelajah angkasa ini tentang angkasa, lebih mengenal alam-alam. Ya. Dan yang untuk bahasa bisa pakai karya bahasa dan sastra, di dalamnya ada puisi, konten puisi, cerpen, ya, gitu. Kemudian ada blok pena, dan Bapak Ibu yang suka bikin karya-karya tulis bisa buat blog, ya, atau buat karya ilmiah bisa upload di blok pena ini, ya, supaya karya tulisnya bisa terpublikasikan, bisa dibaca oleh orang lain, ya. Kemudian edugame ini sama dengan yang tadi, ya, hampir sama dengan MPI. Edugame ini belajar sambil bermain, ini sama dengan yang tadi MPI. Ini rata-rata banyak isian khusus untuk anak SD. Kan yang biasanya main game anak SD. Dan yang ini augmented reality. Mungkin ini sesuatu hal yang baru. Bapak Ibu pernah pakai aplikasi atau pernah menggunakan aplikasi di HP itu? Ada aplikasi yang bisa membuat gambar uang bisa bicara. Pernah tidak? Pernah ya? Oh pernah. Tidak perlu buat, ada di Play Store ya. Yang membuat uang ini bisa bicara. Jadi maksudnya yang AR ini itu kita membuat sesuatu yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, ya. Ini contohnya. Iya, foto bukan jadi bicara tapi dia kayak 3 dimensi. Ini misalnya ini di gambar kertas itu bisa terbaca sebentar jadi 3 dimensi. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan di peserta didik hal-hal yang abstrak terus kita tidak bawa alatnya, bisa saja pakai gambar terus jelaskan sesuai dengan, jadi HP saja bisa scan itu gambar, kemudian di HP muncul 3 dimensinya, bentuk 3 dimensinya. Bukannya jaringan lagi. Jadi intinya dia buat dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya nantilah Bapak Ibu boleh lihat ya. Ya, selanjutnya yang terakhir ada namanya BPKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya inilah salah satu yang saya pakai ya, sehingga bisa membuat saya berdiri di tempat ini. Saya ikut salah satu pengembangan
bulan ini setiap hari akan muncul orang-orang yang berbeda. Yang orang yang muncul di sini adalah duta rumah belajar dari setiap provinsi. Jadi duta rumah belajar ini adalah orang yang terpilih dari 30 orang ini yang paling terbaik, itulah yang akan menjadi duta rumah belajar. Jadi misalnya kami yang 30 orang ini, itulah kami akan bersaing. Kira-kira dari 30 ini siapa yang akan menjadi duta rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021? Ya. Jadi dari semua 30 orang ini itu yang akan bersaing. Ya. Sebenarnya bukan bersaing sih, tapi kami selalu berkolaborasi, ya, bersama-sama membumikan rumah belajar dan semua praktik-praktik baik yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi penilaian. Ya. Ya. Mungkin entah hal mustahil atau tapi ini adalah sebuah harapan, ya. Ya, berharap bisa di sini, ya. Jadi saya berusaha menampilkan yang terbaik. Ya, kalau rezeki, ya siapa tahu kan saya di sini, ya. Supaya muka sering tampil eksistensi lah seperti itu, ya kan. Siapa sih yang tidak mau eksistensi, ya kan? Seorang manusia pasti butuh eksistensi. Ya, eksistensi maksudnya maulah dilihat. Ada tidak orang yang tidak mau dilihat? Pasti mau semua dilihat, ya. Mau semua diakui bahwa kita ada, ya kan? Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ya, saya mungkin terlihat orang baru di sini, tapi saya tidak mau ketinggalan. Saya mau semua guru kenal saya, semua siswa kenal saya. Bagaimana caranya? Saya harus menunjukkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa membuat orang perhatian dengan saya. Ya, jadi itu caranya. Ya, mungkin ini sesuatu yang terlalu tinggi, tapi saya ingat sekali. Mungkin masih ingat kemarin yang kita IHT dengan Pak Jenny. Pertama kali saya ingat atau kenal rumah belajar pas IHT dengan Pak Jenny. Disitulah saya pertama sekali. Dan saat saya pulang, satu keinginan saya harus gabung jadi rumah belajar. Dan alhamdulillah tahun ini terkabul. Mengapa? Karena saya tidak hanya niat, tapi saya berusaha. Ya. Bukan hanya berusaha, tapi saya bagaimana? Berdoa. Ya. Itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan sesuatu jangan hanya niat. Saya niatnya begini, tapi tidak ada usaha, itu sama dengan nol. Ya. Tidak ada artinya niat besar kalau tidak ada usaha dan doa. Ya. Tiga ini harus beriring. Ada niat, usaha dan doa. Ya. Mungkin tahun 2020 Tuhan belum kabulkan, tapi setelah tahun ini dia dikabulkan. Mungkin usaha saya maksimal di tahun ini, makanya bisa terkabul. Ya. Dan duta belajar ini pun lagi harapan saya. Ya, harapan saya setelah lolos di SFB Sahabat Rumah Belajar. Ya, harapannya ya di duta belajar lagi. Kalau misalnya tidak bisa, ya tidak apa-apa lah. Ya, setidaknya sudah tahu pengalaman bagaimana menjadi orang-orang terpilih dari pengalaman yang saya dapat di sini mungkin saya sedikit berbagi bahwa betul umur itu tidak menghalangi untuk belajar. Terbukti karena anggota-anggota kami dari 30 orang, malahan ada banyak kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang ikut sebagai anggota Sahabat Rumah Belajar NTT 2021. Ya, bayangkan kepala sekolah. Kita saja guru-guru masa mau dikalah sama kepala sekolah yang lebih sibuk mungkin, ya, bisa dikatakan lebih sibuk lah dengan kita yang guru-guru. Ya, jadi saya terinspirasi, oh masa dia bisa, saya tidak, ya kan? Di sini pengalaman baru yang saya dapat. Yang pertama buat video pembelajaran. Buat video pembelajaran yang bagus. Kemarin kan sempat pelatihan, ya, tapi itu mungkin tidak maksimal. Saya maksimalkan ketika saya ikut pelatihan ini, membatik, ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat, bisa lihat di blog di video saya, karena kita wajib memposting semua kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan itu mungkin saya akan posting setelah saya perbaiki, ya, maksudnya setelah ada proses editing, ya kan? Kan tidak selamanya ini kalau misalnya durasinya 5 jam masa saya upload semua, ya kan? Itu tidak menarik untuk orang lain lihat. Jadi kita buat sesuatu hal yang menarik supaya orang bisa lihat, ya kan? Jadi di sini saya belajar banyak hal, mulai dari video pembelajaran, ya. Kemudian MPI, baru pertama kalinya saya buat aplikasi sendiri yang tadi Bapak Ibu lihat, itu video pembelajaran interaktif. Kemudian selanjutnya ini kami ditantang untuk buat vlog, ya. Buat vlog itu mungkin Bapak Ibu sering lihat, yang sering lihat artis-artis nasis, nah itu dari vlog di YouTube. Nah,
macam Ibu Elis ya, kepo semua artis lewat vlog. Jadi vlog yang saya buat bukan vlog seperti artis, tapi vlog yang bernuansa pembelajaran atau media atau pendidikan ya begitu. Kemudian selain itu kita ditantang untuk buat blog ini hal yang baru buat saya juga ya, karena memang dulu saya belum terlalu eksis dengan media-media seperti itu, tapi saya berusaha. Ini hal baru dan wajib saya lakukan, dan ini berakhir di tanggal 11 ya. Bayangkan banyaknya tantangan, belum lagi buat laporan setiap sosialisasi yang dilakukan dengan KTI, karya tulis ilmiah ya. Ini hal baru juga. KTI ini yang selalu saya hindari, karena jujur saya orang lebih suka menghitung ya. Kalau disuruh berbahasa kayaknya saya akan lebih suka menghilang ya. Saya betul-betul kalau karya tulis saya punya otak kayaknya lebih disuruh menghitung 1000 angka daripada disuruh menulis ya. Jadi ini adalah tantangan besar buat saya. Saya coba karena ini memulai, berarti saya harus akhiri dengan baik juga ya. Ya, untuk pembahasan ini setiap tahun dilaksanakan. Siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk mengembangkan potensinya, silakan mendaftar tahun depan ya, karena ini masih berjalan untuk angkatannya kami. Jadi untuk batik level 1 belum ada. Ini ada 4 level ya. Level 1 itu untuk membaca saja semua materi. Setelah lolos di level 2. Level 2 ini kita akan mempraktekkan berkreasi, membuat video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat yang tadi MPI, media pembelajaran interaktif. Jadi setiap levelnya itu tingkatan tugasnya juga level tinggi. Tetapi kalau orang yang mau mencoba itu adalah hal yang biasa ya. Dan level yang terakhir ini adalah level yang terakhir yang betul-betul buat vlog, laporan dan KTI ya. Itu. Tapi ya ini semua hal yang baru mungkin, tetapi semoga ini bisa membuat saya untuk terus belajar ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait aplikasinya sebelum saya tunjukkan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang biasanya dikaitkan dengan rumah belajar ya. Jadi untuk strategi pembelajaran yang sering dipakai ada 4 ya. Sebenarnya ini hanya 4 dari semua yang biasanya banyak, tapi yang saya sediakan hanya 4 ya. Ada blended learning, berbasis game, berbasis elektronik, dan berbasis pengalaman. Kalau blended learning itu adalah campuran, jadi bisa tatap muka dengan tatap maya. Kalau ini bisa menggunakan kelas maya ya. Fitur rumah belajar bisa pakai kelas maya. Kalau berbasis game bisa pakai yang edu game tadi ya. Jadi peserta didik belajar sambil bermain. Kalau berbasis elektronik bisa pakai kelas maya juga ya, atau bisa juga pakai video pembelajaran. Tapi kan kalau elektronik ya yang digital ya kan. Itu. Kemudian kalau pengalaman bisa pakai yang lab laboratorium maya ya, supaya mereka melakukan sendiri, praktek sendiri, dan bisa menghasilkan atau menemukan teori sendiri. Gitu. Ya, ini mungkin yang sempat saya bagikan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti. Saya persilakan. Ya, oke, silakan. Terima kasih Ibu. Ini menyambut dengan rumah belajar ini yang
gunakan boleh. Tapi kalau misalnya Bunda mau buat sendiri juga boleh, tinggal upload. Kan sudah buat akun tadi, kalau mau upload bisa buka di sumber belajar. Misalnya Bunda ingin membuat video pembelajaran, ya silakan login, kemudian ini masuk. Kebetulan saya punya sudah terintegrasi dengan email belajar ID, jadi tinggal pilih belajar ID yang di bawah ya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu ingin berkontribusi, silakan tambahkan di konten ini. Ya, pilih yang garis 3 ini. Nah, kemudian tambah konten. Ya, disinilah nanti identitas dari video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kemudian setelah diisi maka silakan unggah file video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Gitu. Jadi ada dua, boleh buat video pembelajaran sendiri dan boleh menggunakan fitur yang sudah ada di rumah belajar. Jadi rumah belajar sudah sediakan, tinggal Bapak Ibu gunakan. Ya. Jadi mau yang videonya bisa, yang MP3-nya juga ada. Ya, ada semua. Tinggal Bapak Ibu pilih. Gitu. Ada satu lagi itu, misalnya saya seorang guru seni budaya, saya ingin memperkenalkan motivasi kepada siswa. Lalu di dalam saya memperkenalkan itu saya buat sebuah lagu dengan 4 suara. Dan keempat suara itu saya maunya itu saya saja yang bunyikan atau lakukan, tapi dia dalam 4 suara namun siap digabung. Jadi saya Monopart. seolah-olah saya berhadapan, karena ini omong tentang digital toh. Ya. Jadi saya berhadapan dengan 4 orang. Lalu saya bertindak sebagai dirjen, terus 4 ini menyanyi padahal sumbernya hanya sendiri. Kira-kira apa bisa tidak dibuat? Ya, bisa Bunda. Jadi ini harus melalui bermain di video. Ya, kita buat videonya dulu, tapi videonya ini harus dibuat secara terpisah. Nanti kita gabungkan dalam satu frame. Ya, satu frame. Untuk membuat suatu nada yang bagus ya, itu berarti kita membutuhkan pendengaran supaya sinkron antara video yang satu dengan video yang lain ya. Karena itu susahnya di situ. Kadang suara di video pertama itu tidak sampai dengan video kedua. Maksudnya nadanya tidak senada, suaranya tidak senada. Jadi memang butuh keterampilan ya. Jadi keterampilannya bukan hanya di editing, tetapi keterampilannya yang membuat suara ini ya. Jadi keterampilan jadi kuncinya adalah di pembuatan videonya begitu. Jadi pembuatan video dengan editing. Nah, kalau mau dihubungkan dengan rumah belajar, mungkin kalau mau tunjukkan ke siswa, ya seharusnya langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita buat video pembelajarannya dulu, ya, kemudian kita upload di sumber belajar, ya sumber belajar dalam video pembelajaran. Gitu. Kalau rumah belajar, entah saya juga belum cek ada tidak di seni budaya yang materi ini, ya. Jadi betul-betul untuk itu harus video pembelajaran dan kreasi dari guru pengampu ya, untuk editing dengan pengambilan suaranya, pengambilan videonya. Itu saja. Jadi pakai Misalnya aplikasi. satu saat saya butuh ibu untuk buat videonya apa ibu bisa Ya boleh. sebuah lagu saya nyanyikan dalam 4 suara. Jadi ibu video nanti baru dipersatukan, terus sebentar diputar videonya saya bertindak sebagai dirjen. Ya, jadi nanti berarti pengambilan videonya ambil untuk suara 1, kemudian 2 dengan suara 3 sampai 4 ya. Ada 4. Sampai 4. 3 dan 4. Dan ditambah lagi video pada saat jadi dirjen. Tapi
aplikasi, banyak sekali aplikasi. Untuk aplikasi yang pro yang saya punya itu baru ada Camtasia dengan Movavi ya untuk edit video. Tapi yang lain belum. Kalau HP ada KineMaster. Itu. Ya kalau misalnya nanti butuh pertemuan untuk membahas media ini boleh ya. Terserah dari Bapak Ibu dan punya kesempatan. Ada lagi mungkin? Ya silakan Pak Guru. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kegiatan ini sangat menginspirasi sekali karena memang harapan guru-guru ke depan itu seperti ini sudah. Artinya guru yang bisa memotivasi dan juga bisa berbagi. Apalagi yang diharapkan dari Menteri Pendidikan ini seperti ini sudah ke depan. Jadi proses pembelajaran tidak terpaku pada satu sistem, tapi harus bisa pembelajaran itu harus bisa berkembang. Begitu. Kemudian fungsi peranan yang paling berpengaruh dalam adalah guru. Itu yang pertama. Dan ini sangat menginspirasi sekali. Mungkin ke depan kalau ada kegiatan-kegiatan IHT lebih bagus kita belajar tentang ini saja. Daripada kita hanya main di RPP, kemudian nanti kopi-kopi pakai flash saja, saya rasa buang-buang waktu itu. Justru yang begini-begini yang paling penting membangun semangat. Kemudian sarana-prasarana yang ada kita sekarang ini sangat mendukung sekali. Jadi fokus kita ini yang berbalasan, tapi mungkin dia terpakai hanya 2 setiap kali kita mau presentasi. Dengan begini adanya sistem aplikasi seperti ini, mungkin sarana-prasarana yang ada bisa kita fungsikan depan nanti kasih habis. Jadi kalau masing-masing kita berguna itu, saya rasa ya siswa juga bisa lebih menerima apa yang kita sampaikan melalui media-media yang kita pakai seperti ini. Ada semangat baru gitu. Kemudian yang kedua, mungkin yang saya tanyakan sedikit ya Ilmi, karena Ilmi sekarang sudah masuk pada level 4. Saya juga pernah mengikuti pembatik ini, tapi hanya sampai di level 2. Itu waktu upload video itu mungkin tidak sampai untuk upload video sedikit. Awal itu level 1 sudah lulus, sebatas tribun pernah, kemudian kerja tugas level 2 sudah, terakhir itu yang waktu upload video. Memang diperpanjang saat itu 2 minggu, tapi tidak sempat karena sibuk. Yang pertanyaan saya, apakah misalnya kalau ada lagi pembatik tahun depan, kita langsung masuk ke level 2-nya atau harus kembali ke level 1 dulu? Begitu. Nah ini karena memang Ibu Mini sudah langsung levelnya sudah sampai level 4. Ya apakah misalnya saya ini tahun depan kalau terdaftar lagi, memang sampai sekarang saya cek akun masih tetap terdaftar yang tadi pakai Guru ID itu masih terdaftar. Nah, cuma sampai di level 2 tidak sempat sebar itu video ke YouTube itu yang jadi viral. Apa nanti bisa langsung ke level 2 atau harus turun kembali ke level 1 pada pembatik tahun depan? Ya, oke, pertanyaan yang bagus, mungkin berawal dari pengalaman ya, Pak Guru. Ya, kemarin jujur sebenarnya untuk peserta dari pembatik tahun ini itu malahan ada yang dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Jadi dia ikut tiap tahun, tapi tidak pernah lolos sebagai duta rumah belajar. Ya, pasti yang ikut ini bukan hanya ilmu yang ditargetkan sebenarnya, yaitu satu adalah eksistensi dari duta rumah belajar. Karena duta rumah belajar ini lumayan lah, ada hadiah sebagai bentuk apresiasi dari Kemdikbud. Ya, mungkin Bapak Ibu boleh search di YouTube itu, kalau duta-duta belajar pasti selalu membuat konten untuk semua hadiah-hadiah dari Pusdatin. Ya, terkait dengan pertanyaannya, saya lihat rata-rata sebenarnya bisa langsung di level 2 Pak Guru, ya. Karena syarat dari level 2 itu adalah harus memiliki sertifikat di level 1. Jadi kalau Pak Guru punya level 1 sudah terbit, berarti sudah bisa langsung level 2. Tapi kita lihat lagi, karena terkadang setiap tahun itu biar levelnya sama, tapi terkadang tugasnya selalu berbeda, ya. Semacam kemarin itu ada tahun yang vlognya belum ada, tapi tahun ini sudah ada vlog lagi, ya. Jadi saran saya, kalau memang niatnya untuk belajar, yang mending
level 2 ya. Tapi kalau misalnya memang nyari untuk belajar, ya silakan, tidak apa-apa lah. Di level 1 ini hanya membaca saja, tapi bukan hanya membaca. Kalau kita lihat ilmunya itu luar biasa. Ya, karena saya juga belajar dari situ. Apa yang saya tidak dapat di sini, saya dapatnya dari pembatik ini. Ya, jadi seperti itu. Paham ya Pak Guru? Iya. Oke. Mungkin ada lagi? Oke, saya persilakan dulu Ibu Sinta. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai dengan belajar ini, karena saat ini di sekolah saya dulu di SMA Negeri 2 Mahar, saat ikut pelatihan K13 kedua, itu yang ketemu dengan Ibu Sesi dari sekolah sini, ya, dari sekolah sana. Ada saat pembukaan kegiatan itu ada pelatihan tentang rumah belajar, tapi hanya pengantarnya saja. Kemudian dikomunikasikan lagi dengan beliau, apa sudah namanya itu, ada kontaknya. Yang saat itu saya berhenti di pendaftaran kelas mana, yaitu yang daftar umum, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai siswa. Nah, yang ada kartu ID username itu sampai di situ yang saya sudah lupa gitu. Kalau bisa nanti bisa komunikasi lanjut untuk daftar sebagai guru dan daftar sebagai siswa. Itu saja, kan saya sudah lupa. Oke. Berarti sempat bergabung ya? Iya. Jadi sebenarnya untuk rumah belajar ini saya juga merasa sedikit kecewa karena kayaknya di Sumba Barat ini sahabat rumah belajar ini sangat kurang ya. Saya mencari pun siapa sih sebenarnya sahabat rumah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, padahal dari tahun 2018 loh. Jadi sudah ada 4 angkatan, tapi saya tidak bisa jaring siapa sahabat rumah belajar sebelum saya. Ternyata yang saya satu dapat itu hanya Pak Jemi ya. Pak Jemi tahun 2018. Oh, dari 17 ya, sorry. Dari tahun 2017 sudah ada ya. 17, 18, 19, 20 karena sudah ada 4 duta rumah belajar sekarang. Pak Jemi itu tahun 2018. Jadi saya merasa kayaknya Sumba Barat memang ini tentang rumah belajar ini dia tidak terlalu membumikan karena tidak ada sahabat rumah belajar yang bisa lolos sampai yang bisa mensosialisasikan. Sebenarnya kami diberikan surat pengantar dari kementerian untuk bekerja sama dengan dinas kabupaten, tapi saya merasa saya kayaknya belum sanggup karena saya sendiri di Sumba Barat ya. Andai kan kalau di Wainau itu memang ada 3 tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya selalu ada ya. Jadi kalau Bu Sinta tadi dapat dari tahun itu, berarti ada sahabat rumah belajar yang sempat bergabung di pertemuan ini Bu ya. Jadi memang Sumba Timur selalu banyak beda dengan kita yang Sumba Barat. Makanya saya datang di sini, marilah tahun depan mungkin kita bisa lebih banyak bergabung. Karena semakin banyak bergabung sebenarnya di sekolah itu bisa saja kita ajak bekerja sama ya. Seperti saya yang sendiri, saya sebenarnya mau sekali. Kemarin saya targetnya berkoordinasi dengan Korwas ya. Siapa tahu saya bisa mencakup satu pertemuan dengan mungkin 2 perwakilan dari setiap sekolah. Tapi saya merasa ada saya sendiri, saya belum ada teman untuk berkolaborasi dan saya masih sibuk dengan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan sekolah, jadi saya belum sempat. Tapi semoga tahun depan ada yang bisa saya ajak berkolaborasi supaya di Sumba Barat juga bisa membumikan rumah belajar. Jadi macam tadi Bu Sinta dia dapat dari sahabat rumah belajar loh. Kita belum pernah kan ya. Mungkin memang sebelumnya ada, tapi baru tahun ini mungkin ada yang sosialisasi ya kan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ya, terkait pertanyaannya dari kelas maya saya pun belum terdaftar dari kelas maya ya, sebelum pernah praktekan karena harus mendaftar dari penyelenggara dulu. Jadi harus penyelenggara dulu dari kepala sekolah, persetujuan dari kepala sekolah, baru kita bisa daftar sebagai guru, siswa dan untuk umum. Itu jadi harus ada penyelenggara dulu ya. Dari kemarin-kemarin saya sudah sempat mau coba, tapi belum
sudah pakai apa di sana, kita masih itu saja. Jadi kita coba berkembang sedikit demi sedikit. Yang penting niat dulu, ya kan? Nah, niat, dan jangan hanya niat, tapi kita berusaha untuk terapkan. Itu. Jadi nanti Ibu Sinta mungkin kemarin penyelenggaranya dari sekolah lama ya. Jadi Ibu Sinta bisa buat ulang, tetapi nanti penyelenggaranya di SMA Negeri 1 Tanah. Jadi ini tergantung penyelenggara dulu, baru bisa daftarkan. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Berarti sudah dapat pengalaman dari sebelumnya. Ada lagi? Ya, oke, mungkin dari Pak Suti silakan. Dari anggota dari mempelai itu sangat luar biasa dan langka surat itu begini kan. Saya ini kan program dari Indonesia. Iya. Selain ingin kita paling bermanfaat kita guru, dan ini sangat profesional. Kami ini bahkan kita juga dalam mengkomunikasi dengan asisten, jadi saya juga mengambil dulu bisa. Namun apa ada motivasi lain dari Indonesia atau sebagian itu bagi sahabat-sahabat apa yang tergabung dalam belajar ini mungkin disebutkan gitu apa dengan itu? Ya, oke. Dari setiap pelatihannya, karena ada 4 level itu, setiap level ada sertifikat Pak Guru. Jadi setiap sertifikatnya itu bisa dipakai untuk kenaikan pangkat karena dia 30 JP. Jadi namanya juga tadi PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi ini bisa masuk di berkas-berkas untuk naik pangkat karena dia ada 30 JP. Jadi bayangkan kalau Pak Guru bisa lolos 4 level, berarti ada 4 sertifikat yang didapat. Bukan hanya 4 sertifikat, tetapi kita sebenarnya lebih terkenal. Mengapa? Karena kita selalu berinteraksi dengan orang-orang di Kemdikbud. Ya, sama dengan kemarin pelatihan ada coaching 4 hari. Itu dari kemarin saya setengah 2 sampai jam 5. Jadi pulang dari sini jam 12, setengah 2 itu saya lanjut lagi sampai jam 5. Itu saya coaching. Ya, coaching dengan orang-orang dari Kemdikbud. Jadi kita berinteraksi dengan mereka. Jadi disitulah kita membuat jaring-jaring sosial yang bisa mungkin memudahkan kita misalnya kalau ada keperluan, ya kan? Bukan hanya itu, tetapi orang-orang besar dari NTT. Kemarin dari teman pas perkenalan dari 30 SRW ini ternyata ada ketua IG di NTT yang ikut dari peserta ini. IG ini adalah Ikatan Guru Indonesia, ya, Ikatan Guru Indonesia. Dia bilang kalau misalnya di sini ada guru-guru butuh untuk membuat sebuah buku untuk diterbitkan di SBN, beliau bisa bantu. Jadi apapun yang berkebutuhan tentang pendidikan, beliau bisa bantu. Jadi saya merasa oh ternyata beruntung sekali saya bisa ikut. Ada ketua IG, ada semua guru-guru hebat yang sering buat buku yang ber-ISBN. Kan biasanya ISBN ini terlalu luas ya. Suatu buku yang sudah betul-betul sah diterbitkan lagi dengan penerbit di macam sesuatu yang hal yang betul-betul mungkin harapan terlalu tinggi kalau kita bisa sampai di situ ya. Jadi ada penghargaan, ada sertifikat, dan untuk SRB itu kami sebenarnya dikirimkan sebuah lagu. Sebenarnya saya sosialisasi ini harus pakai rompi SRB. Kalau Bapak Ibu tadi lihat yang Duta mau belajar pakai rompi ungu ya, kami sebenarnya ada rompi, bukan rompi ya, salempang. Nah, ada salempang dan ada rompi ya. Cuma karena sudah terlalu jauh ya, daratan Kupang juga baru sampai ya. Kalau Kupang baru sampai kira-kira sumbahnya kapan ya, gitu. Jadi katanya tidak apa-apa tidak pakai. Yang penting lebih bagus karena ini harus berkearifan lokal, makanya saya pakai kain motif Sumba ya, supaya mereka tahu pas saya membuat video ini ya, mereka tahu ternyata saya adalah peserta dari Sumba ya kan. Jadi harus menampilkan kearifan lokal gitu. Dan untuk yang menjadi duta rumah belajar yang terpilih, yang terbaik dari kami 30, itu ada sebuah hadiah yang luar biasa ya. Handphone, kita sebut saja handphone ya, handphone. Entah handphonenya apa ya, pokoknya handphone ya yang luar biasa lah ya kan. Itu sebuah, makanya maksudnya pasti semua orang berharap ya kan, apalagi ini
juga saya mengapresiasi dari rumah sahabat baca dan juga duta sahabat baca, karena dengan informasi saat ini menginspirasi bahwa sesungguhnya era industri 4.0 berbicara saat ini baru muncul bayangannya. Dan juga tadi setelah disampaikan, kami sudah install aplikasi Rumah Belajar. Dan setelah install aplikasi Rumah Belajar ini, solusi apa yang diberikan oleh duta sahabat membaca dengan saya sendiri, sehingga kita install ini sampai di rumah dihapus, nanti mungkin. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, saya mencoba buka aplikasinya tadi dan membuka ketik. Kebetulan saya profesi dari matematika. Saya membuka konten tapi yang konten. Pertanyaan yang pertama, ya, apakah yang guru materinya memang belum upload videonya atau memang belum ada materinya? Dan itu alasannya kenapa? Lalu pertanyaan yang ketiga, ketika semua ini dipakai dan juga salah satu momentum itu, apakah aplikasi ini digunakan hanya peserta yang dalam program ini atau bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang lain, khususnya saya yang jadi mahasiswa? Saya berpikir bahwa itu hal yang sangat menarik, memang mudah untuk kita mendapat semua. Mungkin pertanyaan saya ada 3 dulu. Saya kembalikan. Ya, saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan yang bukan cukup ya, yang luar biasa, karena berarti ini dia bertanya ingin mendalami apa materi yang dia dapat hari ini. Mungkin bisa dari pertanyaan pertama bagaimana? Pertanyaan pertama, solusi apa ketika terinfeksi? Oh ya, oke, terima kasih. Jadi saya berharap setelah aplikasi ini diinstal, jangan hanya diinstal hari ini kemudian dihapus ya. Tadi saya menampilkan strategi pembelajaran yang bisa digunakan. Jadi dari aplikasi ini bukan hanya yang dapat materi hari ini. Gunanya saya berdiri di sini adalah mengenalkan dari aplikasi ini, mengenalkan aplikasi ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengenalkannya ke orang lain. Jadi ini untuk semua, karena memang sekarang kita gencar-gencarnya untuk membumikan rumah belajar supaya jangan hanya orang-orang kota sana yang kenal. Kita yang pedalaman masa tidak kenal. Mereka sudah digitalisasi, kita masih yang ala-ala tempo dulu, ya kan? Jadi ini untuk umum, silakan disebarluaskan. Malahan itulah fungsinya kami sosialisasi sebenarnya, ya, supaya rumah belajar ini bisa dikenal oleh banyak orang, terutama mungkin yang pelosok-pelosok, ya, karena kebanyakan itu tidak bisa terjangkau. Biasanya kan rumah belajar ini booming, misalnya mungkin di TV-TV. Kalau yang tidak ada listrik kan pasti sudah susah, ya kan? Jadi apa tindak lanjut dari aplikasi ini? Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi ini untuk dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, saya bersedia ditanya jawab, diberikan pertanyaan atau mendampingi Bapak Ibu kalau misalnya butuh butuh bantuan. Kalau misalnya saya mau menerapkan pembelajaran tadi blended learning, ya. Kalau misalnya saya mau menerapkan pembelajaran blended learning, kira-kira itu bagaimana supaya aplikasi ini saya gunakan? Ya, caranya kan blended learning ini kita menggabungkan antara sinkron dengan asinkron, ya. Asinkron maksudnya dalam tatap maya dengan tatap muka. Berarti kalau misalnya dia di dalam kelas, kita gunakan sudah yang kelas maya, ya. Jadi Pak Guru bisa pakai kelas maya, fitur kelas maya. Tapi kelas maya ini semua siswa dulu harus terdaftar. Ya, itulah sudah, maksudnya kita harus mulai dulu dari guru, penyelenggara dulu, baru kita coba di guru, baru nanti selanjutnya ke siswa supaya kelas maya ini bisa difungsikan. Atau misalnya karena kelas maya ini masih tunggu proses dari kepala sekolah, kita pakai saja yang video pembelajaran. Jadi kalau misalnya sebelum masuk di kelas, Pak Guru cari video pembelajarannya. Sebenarnya untuk aplikasi ini, aplikasi yang di Android itu masih dalam proses pengembangan. Untuk yang di webnya itu sudah banyak, Pak Guru. Bisa dicek nanti, atau bisa pakai
cari di HP-nya, itu yang alamatnya ini tadi, ya. Kalau di browser itu sudah ada semua video pembelajaran matematika yang bagus cari. Malahan matematika itu paling banyak karena dia adalah pelajaran dasar, ya. Itu ada video pembelajaran, mulai dari video pembelajaran, konten webnya ada semua, ya. Cuma karena untuk yang aplikasinya masih proses pengembangan, setiap saya lihat setiap hari selalu ada penambahan, ya. Karena memang proses pengembangan dan makanya kami disuruh untuk mengenalkan ke Bapak Ibu. Jadi sementara proses pengembangan mereka menuntut kami untuk memperkenalkan supaya pada saat aplikasinya sudah terinput semua, ya. Sebenarnya di webnya itu sudah ada semua, cuma di aplikasinya ini belum terinput entah bagaimana prosesnya, ya. Jadi itu saja. Jadi kalau misalnya tindak lanjutnya silahkan mencoba di dalam kelas kayak tadi blended learning. Pak Guru misalnya ada WA group, ya. Misalnya ada WA group, silahkan untuk materi besok silahkan menonton video, kirim linknya karena di situ ada link yang bisa dibagikan. Pak Guru buka saja kontennya. Misalnya video atau misalnya video saya, ya. Ini ada video pembelajaran yang sempat saya buat. Saya coba kirim di grup. Jadi Pak Guru bisa praktekkan seperti ini di peserta didik. Kirim link videonya, ya. Kemudian suruh mereka membaca, mengamati dan mencatat hal-hal penting. Nanti di dalam kelas kan tatap mayanya tadi di WhatsApp, ya. Dengan menerapkan, mengintegrasikan dengan video dari rumah belajar. Kemudian di dalam kelas sudah peserta didik, meminta peserta didik untuk mempresentasikan dari apa yang dia dapat dari video pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi selalu mengintegrasikan pembelajaran dengan rumah belajar. Di rumah belajar kan bukan hanya video, ada bab soal. Kalau Pak Guru bisa atau mau buat kuis, bisa langsung kirim linknya. Soal ini yang anak-anak kerja untuk kuis. Jadi begitu. Jadi saya berharap jangan dihapus, bolehlah untuk digunakan dalam kelas. Memang kalau Androidnya belum begitu sempurna, tapi ini sudah proses pengembangan. Karena setiap hari saya lihat selalu ada pemberitahuan video ini terupdate, berarti memang dari sana itu karena katanya kemarin kami sempat tanya, kenapa sih video-video yang kami kirim masih ada yang proses menunggu, ya, masih ada yang proses menunggu. Katanya semenjak ada pembatik kemarin itu ada 80.000 kok, ya. 80.000 itu baru video pembelajaran, belum yang konten yang lain itu yang harus diverifikasi karena harus melalui verifikasi dulu sebelum di-upload, ya. Ada yang melihat medianya bagaimana, materinya bagaimana, layak tidak, ya kan? Itu. Kemudian pertanyaan yang mana ya? Belum saja. Tadi umum sudah, ya. Semuanya bisa, bukan hanya kita dulu. Siswa pun atau mahasiswa atau semuanya, karena di situ ada untuk umum juga, ya, pendaftaran untuk umum. Pertanyaan apa lagi yang belum saya jawab? Ya, satu lagi ini tidak berbeda dengan Google Meet sama Classroom. Tetapi uniknya aplikasi ini dia merangkul berbagai macam personal. Sedangkan Classroom dia beranggap berbagai kelas. Nah, saya terinspirasi bahwa kalau aplikasi ini difungsikan dari kelas, dari sekarang rata-rata siswa atau murid diminta untuk membuat dia pembelajaran mengikuti perkembangan zaman, dan mereka juga mengikuti dan selalu meminta untuk buat editing yang sempurna sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan sehingga mereka ada kreatif gitu. Diminta untuk dikirim, artinya mereka lebih larinya ke konten itu. Nah, bagaimana kalau kita maksimalkan aplikasi ini, mereka juga upload video dan kita lihat dan mulai dalam satu kelas ini sehingga mereka bukan di YouTube lagi. Itu saya. Jadi ini macam buat proyek begitu, ya. Jadi ini bisa lagi jadi pakai model proyek based learning. Proyek, jadi proyeknya peserta didik disuruh buat video. Kan di LMS itu nanti ada
di LMM kumpul linknya. Kan dari link itu kita bisa periksa dari video yang mereka upload gitu. Atau mungkin bagaimana? Begitu ya maksudnya? Begitu ya? Jangan sampai saya salah tangkap. Ya, ada lagi? Semakin berkurang ya. Soalnya sebentar saya butuh dokumentasi, ternyata tadi foto. Belum pulang. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya tutup. Ya, ya, untuk Bapak Ibu guru yang mungkin butuh bantuan terkait dengan aplikasi ini, sebagai tugas saya yang sebagai tanggung jawab saya sebagai sahabat rumah belajar, saya siap karena ini sudah menjadi amanah untuk saya. Ya, berani memulai berarti berani bertanggung jawab atas semua amanah yang saya berikan. Karena prinsip saya begini, ya. Kalau Bapak Ibu bertanya ke saya itu lebih suka orang bertanya ke saya. Berarti mereka mau belajar. Ketika orang mau belajar, berarti itu bisa peluang untuk saya untuk berbagi. Dari prinsip itulah saya bisa, berarti saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya tunggu di tahun depan bisa ikut sebagai peserta pembatik. Ya, setidaknya coba dulu lah. 1, kemudian 2, 3, kemudian 4. Kalau tidak bisa jadi dutanya, setidaknya jadi sahabatnya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga saya bisa berbagi kembali di mungkin workshop atau IHT, dan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Demikian sosialisasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Tanah Rigu. Harapannya semoga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tanah Rigu dapat melakukan pembelajaran yang inovatif yang terintegrasi dengan rumah belajar. Salam rumah belajar, berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.